السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan insyaallah biiznillah pembahasan dari kitab Hadis Al-Arba'in yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih berada di hadis yang kedua dari hadis Arba'in. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dari hadis yang pertama. Hadis yang pertama yang memberikan motivasi kepada kita tentang niat agar supaya senantiasa kita murnikan niat kita karena Allah, terlebih di dalam amal saleh kita. Di hadis yang kedua dikatakan oleh Umar ibn Khattab, kata Umar ibn Khattab, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin." Zata yaumin, di suatu hari. Jadi kalau kita ingin bercerita hari-hari yang sudah lalu, apa bahasa Arabnya? Zata yaumin. Kalau cerita dulu apa namanya? Pada suatu hari. Pada suatu hari atau pada zaman dahulu kala, itu bahasa Arabnya zata yaumin. Kata Umar, zata yaumin, pada suatu hari ketika kami sedang lagi duduk-duduk di sisi Rasulullah, sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, sebagaimana kita sampaikan faidah di karangan yang dikatakan oleh para ulama, di sini para sahabat itu sering duduk bersama Rasul untuk menambah keimanan. Maka kita juga hendaknya sering duduk bersama orang-orang saleh, sering bersama mereka. Paling tidaknya mereka nanti bisa membantu kita, memberikan syafaat kepada kita sampai nanti di akhirat. Makanya keutamaan berteman dengan orang soleh itu bukan hanya di dunia saja. Bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun memiliki keutamaan kalau kita mempunyai teman orang-orang soleh.
Makanya kalau kita di kampung misalnya, enggak masalah kalau misalnya orang banyak membenci kita karena kita mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak masalah. Kalau ada teman kita di situ yang satu manhaj dengan kita, yang satu pengajian dengan kita, sering kita berkumpul dengannya, sering kita datang kepadanya, sering kita duduk bersamanya untuk saling menguatkan tentang ujian di dalam mengamalkan agama ini. Mungkin saja kita memberikan nasihat kepada dia, atau bisa saja dia yang memberikan nasihat kepada kita, sehingga ketika kita meninggalkan dia, kita bertambah semangat kita untuk bertambah kekuatan kita untuk mengamalkan agama ini. Itu di dunia. Nanti di akhirat subhanallah, dia bisa memberikan syafaat kepada kita sebagai temannya. Itu masih sahib, itu masih teman. Bagaimana dengan pasangan kita? Kalau pasangan kita subhanallah, sama-sama kita menjalankan agama ini dengan benar, itu bisa membantu kita. Dia juga bisa kita juga bisa membantu dia. Sahib saja, subhanallah, ada seorang ulama ketika menceritakan atau membahas tentang permasalahan ini, bahwasanya teman itu nanti bisa memberikan syafaat, orang-orang soleh itu nanti bisa memberikan syafaat kepada teman-temannya. Ketika lagi sedang memberikan pelajaran, seorang ulama dia mengatakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, ketika kalian nanti tidak mendapatkan saya di dalam syurga, kemudian kalian mendapatkan informasi saya di dalam neraka, saya berharap kepada kalian untuk kalian minta doa agar Allah mengeluarkan saya dari api neraka. Itu ulama masih meminta doa dari syafaat dari orang-orang saleh. Naam, orang-orang yang belajar agama itu orang-orang saleh. Mustahil di situ kedustaan, mustahil. Kalau dia benar-benar bukan saleh, namun dipaksakannya untuk belajar, niatnya bukan untuk merubah dirinya, wallahi itu tidak akan betah. Dia tidak akan merasakan nikmatnya di dalam majelis ilmu, tidak akan. Namun hati, kemudian dirinya senantiasa berusaha untuk menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang baik, nikmat rasanya majelis ilmu itu. Makanya majelis ilmu itu disebut oleh Nabi SAW raudhatun min riyadil jannah, taman-taman syurga, bukan taman-taman bunga, taman-taman syurga. Begitu nikmatnya di dalam majelis ilmu, di dalam belajar, di dalam begitu indahnya di dalam majelis ilmu, nikmat jemaah. Makanya subhanallah, demi Allah, kalau seseorang itu tidak belajar agama, tidak duduk di dalam majelis ilmu, tidak membaca kitab-kitab agama, subhanallah, hatinya akan kering. Hatinya akan kering karena tidak ada siraman-siraman, tidak ada. Bahkan bisa saja ibaratkan tanah retak karena keringnya. Maka di sini kita mendapatkan siraman sehingga kembali tumbuh keimanan kita yang ada di dalam hati, kembali semangat itu untuk berada di atas agama ini, mempertahankan agama ini, istiqamah di atas agama ini. Makanya pantas kata para ulama, karomah yang paling tertinggi itu adalah istiqamah. Kalau berjalan di atas air itu karomah bisa. Sebagaimana para sahabat naik kuda orang itu melewati lautan itu. Banyak karomah. Namun dikatakan para ulama, karomah yang paling tertinggi adalah istiqamah. Itu berat jemaah. Makanya di antara
supaya kita istiqomah, penyebabnya adalah sering berteman dengan orang-orang soleh, sering duduk bersama mereka. Itu akan bisa menyebabkan kita istiqomah. Bahkan ketika kita lagi sedang merasakan, ya Allah, kenapa iman saya ini, ana harus datang si fulan. Kita telepon, assalamualaikum akhi, antum dinan, ya, ana mau datang ke rumah antum. Duduk bersama di sana, membahas ilmu, membahas, subhanallah. Inilah jamaah indahnya, luar biasa. Tapi kalau kita meninggalkan mereka orang-orang soleh, kita juga meninggalkan majelis ilmu, kita juga tidak sempat belajar di rumah karena sibuk dengan pekerjaan kita. Kalau sudah sampai rumah mengantuk tidur, tak ada kekuatan. Subhanallah. Apakah kita tidak merasakan keringnya hati itu berhari-hari? Maka hibati fillah, sering kita berjumpa, berteman dengan orang saleh. Lihat Umar bin Khattab, lihat para sahabat berjumpa dengan para sahabat, berjumpa dengan atau duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallam, idh tala'a alaina rajulun syadidun bayadus thiyab syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Kata Umar, begitu kami sedang indahnya berduduk bersama Nabi dan juga para sahabat, di antaranya Umar ibn Khattab, tiba-tiba datanglah seseorang yang bentuk orang ini, kondisi orang ini syadidu bayadus thiyab, memakai pakaian putih yang begitu indah. Syadidu sawadis sya'ri, memiliki rambut yang hitam. Memiliki rambut yang hitam. Pakaiannya baju putih yang bersih, yang indah. Nah, di sini juga para ulama mengambil faidah. Ketika kita duduk di majelis ilmu, kita usahakan pakaian kita bagus. Bukan harus baru ya. Bukan harus baru. Yang bagus, niat kita adalah untuk menghadiri majelis ilmu, karena menghadiri majelis ilmu ibadah, amal soleh yang begitu besar. Maka kita gunakan pakaian kita yang baik. Ketika kita gunakan pakaian kita yang baik, termasuk di dalam menghadap Allah. Allah jemaah, ana pernah mendapatkan orang salat pakai singlet saja dia. Tahu singlet Pak? Kain, kemudian ya, singlet namanya. Nah. Subhanallah. Dengan alasan apa? Alasan panas. Ini, naam, kalau bercerita tentang tentang apakah sholatnya sah, kalau tertutupi auratnya sah. Dan dia tertutupi auratnya. Aurat laki-laki kan kita tahu. Namun, mungkinkah kondisi seperti itu dia datang ke DPR? Mungkinkah kondisi seperti itu dia datang kepada camat, kantor ini, kantor presiden, kondisi berkain-kain dalam keadaan bersinglet? Mungkin dia? Enggak mungkin. Mungkin orang bilang, ini orang apa ini? Ini bagaimana yang dihadapi itu Allah. Ini manusia, kita merasa malu. Ini yang dihadapi Allah. Kenapa tidak merasa malu? Subhanallah, terkadang wallahi jemaah, pakaian yang cantik-cantik itu digunakan untuk undangan saja. Ketika undangan, oh Masya Allah, dia indah, dia rapi. Ketika ke masjid, ketika menghadap Allah, ketika majelis ilmu, ala kadarnya saja. La ya jemaah. Karena yang kita hadapi itu, yang kita menghadapi adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Demi Allah, tatkala kita berniat seperti itu, niat itu juga Allah berikan ganjaran.
Kalau kita merasa ketika bercermin, kayaknya ana malu menghadap orang seperti ini, kita katakan menghadap Allah lebih malu lagi kita. Syadidu bayadus siyab. Makanya Imam Ahmad ketika menghadiri majelis ilmu, dia pakai pakaian yang baik, kemudian pakai minyak wangi, kemudian Masya Allah, luar biasa. Penampilan yang luar biasa. Syadidu sawadi sya'ri, juga orang ini datang dengan kondisi rambutnya hitam. Ini pun tak mesti harus dihitamkan rambutnya. Apalagi ya rambut kita yang sudah putih Pak, jenggot putih Pak. Jangan dihitamkan. Kata di dalam hadis kan ada orang datang yang hitam. Nah, memang ini menunjukkan yang datang itu masih muda. La yura alaihi atharus safar. Tidak ada nampak orang ini orang yang musafir, enggak ada nampak. Tak ada ciri-ciri musafir sama dia. Tidak ada tanda-tanda orang ini yang datang ini menghadap Nabi musafir. Tak ada tanda-tanda. Wala ya'rifuhu minna ahad. Kami yang tinggal di daerah Madinah itu tak tahu orang ini. Dan ini bukan orang Madinah ini. Sahabat-sahabat yang di sisi Nabi itu duduk bersama Nabi, yang datang orang ini tak ada yang tahu. La ya'rifuhu minna ahad. Satu pun di antara kami tidak mengenal orang ini. Kalau dikatakan musafir, tanda-tanda musafir enggak ada. Kalau dikatakan muqim, orang ini penduduk Madinah, satu pun kami tak ada mengenalnya. Nah, ini kan tanda-tanda bagi mereka. Pertanyaan kepada mereka, siapa orang ini? Pakaian yang begitu bagus, kemudian rambutnya yang begitu bagus, hitam, bentuk yang masih muda. Ditambah lagi tidak ada tanda-tanda dia orang musafir, orang pendatang, enggak ada. Kalau kita kan, kalau kayaknya enggak pernah kita nampak orang ini, apalagi orang pendatang. Apalagi hari lebaran kan banyak yang jumpa-jumpa yang kayaknya orang bapak ini siapa ya? Mungkin pendatang. Mungkin kita katakan seperti itu. Yang datang ini kata Umar bin Khattab, kalau dikatakan pendatang, tapi tanda-tanda ciri-ciri dia musafir enggak ada. Biasanya kan musafir itu kan rambutnya agak apa kan? Ini rambutnya bersih, rambutnya rapi, warna. Orang musafir kadang-kadang rambutnya itu ya mungkin berdebu atau dari wajahnya agak nampak kecapean. Ini tidak ada tanda-tanda itu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, sampai duduk bersama Nabi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan duduknya itu lutut orang tersebut dengan lututnya Nabi berhadapan. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Berarti orang ini begitu sopannya luar biasa. Sampai duduknya antara lutut orang ini yang datang dengan lututnya Nabi berhadapan. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dan orang ini meletakkan tangannya di atas pahanya. Sebagian ulama mengatakan orang ini meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Sebagian mengatakan, mentafsirkan hadis ini, orang yang datang itu dalam keadaan duduk
dan meletakkan tangannya di pahanya sendiri. Di sini ada berbeda pendapat di dalam mengartikannya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dia orang itu yang dia letakkan tangannya di atas pahanya. Nya ini siapa? Nah, di sini timbul perbedaan mengartikan dari hadis ini. Orang ini meletakkan tangannya di atas pahanya. Nya ini siapa? Sebagian mengatakan nyanya itu kepada Nabi, pahanya Nabi. Sebagian mengatakan paha dia sendiri. Jelas ini jemaah? Qala, kemudian orang ini bertanya. Udah jam 6.15 jemaah. Kita cukupkan? Orang ini bertanya, apa yang ditanyakan? Mungkin pertanyaan besok akan datang kayaknya. Ya, kita cukupkan? Atau lanjut 5 menit lagi? Orang itu bertanya, qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Yang datang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad. Di sini juga subhanallah para ulama memberikan faidah, memberikan penjelasan. Umar ketika orang ini mengatakan ya Muhammad, para sahabat makin bingung. Kenapa orang ini yang kami tidak mengenalnya, dia bukan orang musafir, tiba-tiba memanggil Muhammad, bukan panggilan orang kami ini. Karena para sahabat memanggil dengan panggilan apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kecuali orang Arab Badui. Orang-orang yang pelosok-pelosok, kampung-kampung, wajar mereka itu tidak ada pelajaran adab di sana. Nah, terkadang orang-orang kampung itu kalau untuk berbicara biasa saja. Tapi karena tidak ada pelajaran adab, nggak ada. Ada berbicara bagaimana, apalagi ketika yang kita berbicara itu adalah orang-orang yang orang-orang tua, apalagi itu Nabi. Tidak pernah para sahabat itu manggil ya Muhammad, nggak pernah. Mereka selalu memanggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah. Ini sering panggilan. Tiba-tiba orang ini memanggil ya Muhammad, makin kaget para sahabat. Nah, ini orang siapa ini? Yang kedua, kok kenal dia dengan Rasulullah? Kenapa dia orang ini kenal dengan Rasulullah? Semakin bertanya-tanya para sahabat, siapa orang ini yang datang ini? Ya Muhammad, panggilan yang subhanallah. Apakah Rasulullah marah ketika disebut namanya? Tidak cuma. Begini luar biasa tawadhu'nya Nabi itu. Nabi tidak mengatakan, jangan Muhammad, ya Nabi Allah, ya Rasulullah panggil. Enggak ada. Pak Kiai, ketika disebut namanya ay fulan, antum tak tahu kiai ini? Antum tak tahu ustadz ini, haji ini? Ketika dipanggil namanya Pak Haji, nah Masya Allah, disebut namanya ay fulan, tak cakapkannya kita. Ya Muhammad, apakah Nabi marah? Tidak. Bahkan orang Arab Badui itu memanggil dari luar rumah Nabi, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Ya orang biasa dipanggil. Bahkan Allah yang marah, Allah yang turunkan ayat, tidak layak bagi kalian memanggil si Muhammad.
panggillah dengan Nabi Allah, Rasulullah. Karena wajar aja Nabi tidak marah karena orang-orang Badui ini, karena belum dapat pelajaran adab. Ini juga jemaah adab, subhanallah, pelajaran bagi kita. Kalau orang itu belum kajian, jangan dulu. Jangan dulu emosi. Antum tak tahu antum. Jangan dulu. Dia belum dapat pelajaran sunnah, belum dapat kajian. Sudah. Jangan dulu marah. Ini luar biasa nih mengajarkan kepada kita. Ada orang terkadang, ada orang yang model tipe-tipe orang yang belum dapat kajian, subhanallah. Kasar panggilannya. Ngomongannya juga agak-agak meninggi apa semua. Sudah. Wajar. Subhanallah, lihat. Mungkin kita sudah mengetahui. Ketika ada orang Arab Badui. Itu tanda apa jemaah? Syuruk. Ketika orang Arab Badui datang, kemudian masuk ke masjid, ngapain dia ke masjid? Salat tahiyatul masjid? Salat jemaah? La. Di situ Rasulullah, di situ para sahabat. Datang dia ke sudut-sudut masjid, kemudian buang air kecil di situ. Nah, kebiasaan mereka kalau ada sebar saya gitu. Makanya orang-orang yang mungkin yang dimanapun membuang, ada pohon, di balik-balik pohon buang, di balik-balik bus buang, itu orang Arab Badui itu. Karena tidak ada pelajaran. Enggak tidak istinja, tidak bersuci, itu orang Arab Badui itu. Para sahabat sudah memarah. Ini yang dia buangnya air kecilnya bukan di tempat umum, masjid. Begitu bangkit mau para sahabat mau mengajarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ambil air. Baru Nabi datang. Para sahabat juga sudah geram nih. Wajar saja jemaah, subhanallah. Kalau para sahabat itu merasa agak tidak enak ketika masjid digitukan, wajar saja kalau kita tidak merasa enak kalau masjid itu dihidupkan musik-musik. Ada nggak masjid dihidupkan musik jemaah? Nah. Demi Allah, kalau kita orang-orang subhanallah, ini tempat musik, masjid jemaah. Allah mengharamkan musik, Rasulullah mengharamkan musik. Tiba-tiba dihidupkan musik itu di dalam masjid. Sedangkan masjid itu tempatnya menghadap Allah, sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah, malah dihidupkan. Subhanallah. Kan musik Islami jemaah katanya. Musik Islami. Nah, kita tutup aja lah kalau begitu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.